Zatun tadi, kamu kan paling deket sekali ya kalau aku tahu. Kamu juga belajar eh, film perfilman, bahkan kamu kuliah di IKJ sekarang kan. Nah, tapi kamu mendengar kabar dari siapa dan seperti apa sih pertama kali kamu mendengar kabar itu? Aku mendengar kabarnya dari Tante Mary. Aku lagi lebaran di situ sama keluarga saudara-saudara yang lain. Lagi rame juga tuh rumah malam-malam. Aku lagi nongkrong depan rumah, telepon. Aku dapet telepon 3 kali. Aku jawab. Boleh kerasan sedikit suaranya? Oh iya. Aku dapet telepon 3 kali. Aku jawab tapi penjelasan itu opa kritis. Dan pas opa kritis aku nggak mau mikirnya gimana-gimana. Aku langsung mau pergi. Sepanjang jalan aku alhamdulillah diantarin saudara yang lagi main ke rumah. Tapi aku sama sekali nggak mau lihat handphone, WhatsApp, update. Aku coba kepalaku nggak mikir di bagian situ lah. Aku mikir yang positif. Aku baru tahu opa itu udah berpulang saat aku di pintu ICU udah mau masuk. Keluarga aku udah pada nangis. Tapi aku selalu berpikir positif. Opa itu seperti aku pikirnya kayak opa dalam koma dan masih bisa dibangunkan. Karena aku tipenya nggak percaya kalau belum lihat secara langsung. Ya udah aku masuk sama keluarga, anak kamu juga ada tadi dan adik kakaknya opa semuanya lengkap. Aku masuk baru nyadar pas opa ditutup kan pakai kain, itu baru kayak realita gitu. Baru di situ karena aku sepanjang jalan aku nggak tahu info apa yang terjadi. Jadi pas aku udah sampai opa berpulang 904. Pas aku udah sampai itu aku udah melebihi itu. Jadi opa sudah berpulang, nggak sempat ngobrol sama opa. Aku lihat taunya opa udah berpulang sih sebenarnya itu baru kenanya di pas udah ngelihat secara langsung dan baca yasin juga di depan opa. Saat kamu melihat itu, flashbacknya seperti apa sih terhadap sosok opa yang bagaimana mengajarkan banyak hal sama kamu? Iya pastinya selalu terbayang-bayang opa yang dulu ya, opa yang masih gagah, yang sering ngajak jalan aku, sering datang pas lebaran aku lebaran terakhir biasanya didatengin opa. Kali ini opa kan nggak bisa datang ya hari pertama, kemarin hari pertama. Jadi aku yang datengin ke ICU malam-malam. Kemarin masih ngobrol, masih berkomunikasi. Aku bilang ke opa kalau susah ngomong berkomunikasi dengan bahasa visual. Dia selalu berkomunikasi dengan alisnya beliau. Jadi aku tanya hal, kalau opa ngerti biasanya opa naikin alisnya. Itu cara aku tahu opa ngerti yang aku omongin gitu sih sebenarnya. Terakhir berarti kamu kemarin ya, lebaran lebaran pertama malam itu kan kamu masih sempat bertemu dan berkomunikasi. Aku rasa ada yang kurang kalau nggak ketemu opa. Oke. Saat itu kan tadi almarhum beliau bilang kalau kamu bilang kalau masih mengerti dengan bahasa visual ya gitu. Apa sih yang atau kamu bisa ngerasain gak sih apa yang ingin beliau sampaikan sama kamu? Sebenarnya aku melihat opa itu selalu ingin membawakan vibe yang positif, karena vibe positif orang sakit itu sangat membantu, bukan menyemangati sebanyak fisik tapi menyemangati secara mentalnya opa. Aku pengen opa itu mempunyai mindset yang bagus supaya berdampak kepada tubuhnya secara tidak langsung, karena pola pikir itu sangat berguna juga untuk orang yang lagi sedang menderita kan ya. Jadi ya kalau aku bilang ke opa selalu, opa berpikir yang positif supaya badan opa sehat, jangan berpikir yang negatif. Dan saat aku dengar opa harus banyak diajak ngobrol, aku mulai cerewet sama opa tentang cerita-cerita tentang memori-memori kita, tentang semuanya yang bisa diomongin, tentang yang aku lagi lakukan, supaya opa tetap merasa koneksi dengan dunia ini walaupun di ICU dalam itu sih kan. Termasuk kamu memang kan harus diajak ngomong terus ya, biar tetap ada rangsangan juga untuk tetap. Sekali. Ada juga gak sih kamu ngomongin memori tentang ibumu gitu? Kamu juga ngomongin juga sih gitu? Sebenarnya sebelum masuk ICU masih ngobrol-ngobrol tentang ibu sih. Tapi pas masuk ICU aku pengen opa lebih memfokuskan diri supaya bisa jalan-jalan keluar lagi. Seperti masa lalu kan aku sering jalan-jalan sama opa lagi sih. Itu sih kan. Berarti momen yang paling sulit selama kamu hilangkan, mungkin momen yang benar-benar melekat di opa, apa sih mungkin untuk kamu sendiri yang susah dilupakan? Sebenarnya tadi pas membaca yasin ke opa pas di ICU, aku langsung kepikiran pertama kali opa nyamperin aku pas aku masih kecil di Cinere sih. Opa datang malam-malam tiba-tiba
itu aku masih kecil dan aku kurang tahu tentang Opa Reza, tapi pernah denger tapi belum pernah ketemu secara langsung. Dan flashback saat aku nggak tahu apa sih first impression aku ke Opa, datang malam-malam walaupun memori agak break tapi masih keinget kehadiran Opa saat membuka pintu pertama kali masuk ke ruang tamu aku, ngobrol-ngobrol sama aku. Itu sih. Usia berapa saat itu kamu? Wah, sudah lama sih itu. Masih kecil. Lupa ingat sih, kemungkinan ya sekitar SD sih kan. Oh, masih Ya, SD. masih kecil lah. Masih kecil. Itu mulai Opa masuk ke kehidupan aku sih. Oke, kalau kita lihat kan, kita tahu Opa nih aktingnya luar biasa. Untuk aktor yang kawakan, pemain teater yang luar biasa. Iya. Dan kalau kita lihat justru garisnya ada di kamu nih, nurun gitu kan. Oh, Itu memang maumu atau memang karena sering ngobrol sama Opa untuk film begini-begini, apa seperti apa sih? Apakah mauku atau Iya, atau Paksaan dari- sebenarnya itu nggak ada paksa sama sekali. Itu inspirasi Opa buat aku. Ya tidak ada paksaan. Opa menginspirasi aku di bagian situ dan akan aku selalu ingat. Dan itu mungkin karena ketertarikanmu karena memang kamu tuh suka bertanya atau Opa menceritakan seperti ini loh, atau kamu pernah diajak ke lokasi syuting segala macam. Oh, diajak ke lokasi syuting pernah. Tapi bagaimana ya, pembawaan Opa bertemu orang-orang lain, Opa juga suka sharing-sharing, itu yang membuat apa ya, momen itu sangat sangat berdampak bagi kehidupan pas masih kecilnya aku dan pola pikir sampai besar sih sebenarnya.